Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Eka Sofi Laili, yang kedua Fepti Diana, yang ketiga Eka Septianingsi, dan yang keempat Ria Usmawati. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang menganalisis karakter pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai dan moral. Latar belakang PKN merupakan pendidikan kewarganegaraan yang menyangkut status formal warga negara yang pada awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949 yang isinya mengatur tentang diri kewarganegaraan, peraturan tentang naturalisasi atau pemerolehan status sebagai warga negara Indonesia. PKN sebagai pendidikan nilai berkontribusi terhadap semua substansi tujuan. PKN sebagai pendidikan nilai yang dimaksud adalah nilai moral. Oleh karena itu, moral itu sendiri adalah nilai, sedangkan nilai mencakup tidak hanya moral. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami, Fepti Diana. Rumusan masalah. Yang pertama, pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral di SD. Yang kedua, bagaimana pendidikan nilai dan moral dalam standar isi PKN di SD. Yang ketiga, bagaimana hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral dalam PKN di SD. Kemudian tujuan, 1. Mengetahui pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral di SD. 2. Mengetahui pendidikan nilai dan moral dalam standar isi PKN di SD. 3. Mengetahui hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral dalam PKN. Batasan, makalah ini hanya membahas tentang karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Kemudian pembahasan. Pengertian nilai menurut pakar Lawrence Bagus 2002 dalam bukunya Kamus Filsafat menjelaskan tentang nilai yaitu sebagai berikut. 1. Nilai dalam bahasa Inggris value, bahasa Latin valere berguna, mampu akan berdaya berlaku kuat. 2. Nilai ditinjau dari segi harkat adalah kualitas sesuai hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan. Pengertian moral menurut pakar, menurut Kaplan 2006, moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Menurut Wantah 2005, pengertian moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungan dengan kemampuan menentukan benar, salah, dan baik buruknya tingkah laku. Terima kasih kepada Bu Fepti. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, hubungan interaktif pengembangan nilai dan moral dalam PKN. Hubungan interaktif proses pengembangan nilai dan moral dengan proses pendidikan di sekolah harus dilihat dalam paradigma pendidikan. Nilai secara konseptual dan operasional. Konsep-konsep, values education, moral education, education of virtues yang secara teoritik oleh Lekona diperkenalkan sebagai program dalam proses pendidikan yang tujuannya selain mengembangkan pikiran atau menurut Bloom untuk mengembangkan nilai dan sikap. Seperti dikutip oleh Lekona, mantan Presiden Amerika dan Bill Honing memberi landasan pentingnya pendidikan di Amerika. Roosevelt mengatakan bahwa mendidik orang hanya tertuju pada pikirannya dan bukan moralnya, sama dengan mendidikan keburukan kepada masyarakat. Bagaimana nilai moral berkembang dalam diri individu? Secara teoritik, nilai moral berkembang secara psikologis dalam diri individu, mengikuti perkembangan usia dan konteks sosial. Dalam kaitannya dengan usia, Piaget merumuskan perkembangan kesadaran dan pelaksanaan aturan sebagai berikut. Tahap pada domain kesadaran mengenai aturan. Usia 0-2 tahun, pada awal usia ini aturan dirasakan sebagai hal yang tidak memaksa. Usia 2-8 tahun, pada usia aturan disikapi sebagai hal yang bersifat sakral dan diterima tanpa pemikiran.
Usia 8 sampai 12 tahun. Pada usia ini aturan diterima sebagai hasil kesepakatan. Tahapan pada domain pelaksanaan aturan. Usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini aturan dilakukan sebagai hal yang hanya bersifat motorik saja. Usia 2 sampai 6 tahun. Pada usia ini aturan dilaksanakan sebagai perilaku yang lebih berorientasi pada diri sendiri. Usia 6 sampai 10 tahun. Pada usia ini aturan diterima sebagai perwujudan dari kesepakatan. Usia 10 sampai 12 tahun. Pada usia ini aturan diterima sebagai ketentuan yang sudah dihimpun. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Ria. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah yang pertama, konsepsi pendidikan nilai moral, PJET, yang menitikberatkan pada pembangunan kemampuan, mengambil keputusan dan memecahkan masalah moral dalam kehidupan dapat diadaptasi dalam pendidikan nilai di Indonesia. Dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia dan konteks sosio-kultural masyarakat Indonesia yang berbhinneka tunggal ika termasuk dalam keyakinan agama. Yang kedua adalah konsepsi pendidikan nilai moral Kohlberg yang menitikberatkan pada penalaran moral melalui pendekatan klarifikasi nilai yang memberi kebebasan kepada individu peserta didik untuk memilih posisi moral dapat digunakan dalam konteks pembahasan nilai selain nilai akidah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.